Yo Mina, di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime Dandadan season 2 yang sempat tertunda. Kali ini adalah episode 4, bercerita tentang pertarungan Momo, wanita tua dan pendeta melawan Jiji sang evil eye. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Pertarungan pun dimulai dengan Jiji yang berlari ke arah Momo dan yang lainnya. Jiji melancarkan tendangan, tapi Momo dan yang lainnya berhasil menghindarinya. Hanya saja kaki Jiji tersangkut di tanah, dan itu dimanfaatkan wanita tua untuk menghajar Jiji. Walaupun serangan itu tidak berdampak pada Jiji, karena Jiji langsung menendang wanita tua itu. Beruntung, Momo menarik wanita tua itu menggunakan tangan psikisnya. Dia pun menahan tangan Jiji, lalu pendeta datang dan menendang kaki Jiji, hingga kaki Jiji terlepas dari tanah. Jiji pun kehilangan keseimbangan. Memanfaatkan hal itu, Momo langsung menahan kaki Jiji menggunakan tangan psikisnya, yang membuat Jiji tidak bisa bergerak. Hanya saja, tiba-tiba bola milik Jiji menghancurkan tangan psikis Momo. Jiji pun kembali terlepas dan langsung menendang pendeta hingga terhempas menabrak pohon. Setelah itu, Jiji langsung berlari ke arah Momo. Momo sudah bersiap mengeluarkan tangan psikisnya untuk bertahan. Hanya saja, kekuatannya tidak muncul dan Momo sudah sangat panik. Tapi beruntung saat itu tiba-tiba ada tangan yang menghajar wajah Jiji dengan sangat keras. Momo pun selamat, dan ternyata yang menghajar Jiji itu adalah alien Udang Mantis. Udang Mantis berkata, "Apakah kau baik-baik saja? Aku di sini untuk membantumu." Momo berkata, "Kenapa kau ada di sini? Bagaimana dengan anakmu?" Udang Mantis menjawab, "Itu cerita yang panjang. Bisakah aku menceritakannya nanti?" Setelah itu muncul cahaya dari UFO milik Udang Mantis. Dari sana terdengar suara yang berkata, "Benda ini lambat sekali seperti sampah. Lain kali buatkan lift supaya cepat." Lalu muncul seseorang yang melompat, yang ternyata itu adalah Taro. Dan di atas Taro yang sedang melompat, ada neneknya Momo, yaitu Seiko sedang berdiri. Pendeta yang ternyata bernama Manjiro diminta Seiko untuk mengaktifkan mantra Tohokami Emitame. Sementara Taro diminta untuk bersiap menunggu aba-aba. Setelah itu Seiko pun turun ke bawah. Dia dan Udang Mantis langsung berlari ke arah Jiji. Sementara Seiko mulai menghajar Jiji menggunakan tongkat baseballnya. Walaupun sempat berkali-kali menghindari tongkat itu, tapi pada akhirnya Jiji berhasil dipukul oleh Seiko hingga tersungkur ke tanah. Lalu Seiko berteriak memanggil Taro, dan Taro langsung berlari ke arah Jiji. Tapi Jiji langsung bangkit dan menghajar Taro hingga tubuh Taro menjadi berkeping-keping. Hanya saja ternyata itu sudah menjadi bagian rencana dari Seiko. Kepingan Taro sudah ditempeli mantra. Kemudian kepingan-kepingan Taro itu mulai menyelimuti tubuh Jiji. Lalu Manjiro mulai mengaktifkan mantranya, dan akhirnya kini Jiji terkurung di dalam tubuh Taro. Seiko berkata, "Target tertangkap. Ayo kita pergi dari sini." Mendengar itu, Taro yang sudah mengurung Jiji di dalam tubuhnya langsung mengacungkan jempolnya. Setelah Jiji diamankan, UFO milik Udang Mantis membantu memadamkan api. UFO itu dikendalikan oleh anaknya alien Udang Mantis, yaitu Chiquitita. Sementara Seiko memarahi Manjiro karena situasinya menjadi buruk, padahal dia sudah memberi peringatan. Tapi Seiko akhirnya berterima kasih juga kepada Manjiro karena sudah membantu. Begitupun kepada Taro yang sudah mau menyegel Jiji. Walaupun kini Taro tidak memiliki organ dalam karena ada Jiji di dalam tubuhnya. Taro pun bertanya apa yang harus dia lakukan dengan organ dalamnya, dan Seiko menyuruh Taro untuk meletakkannya di tas belanja. Setelah itu Seiko bertanya kepada Momo di mana Okarun dan Nenek Turbo. Tapi saat itu Momo sudah pergi. Dia bersama Udang Mantis pergi mencari Okarun yang masih terjebak di bawah tanah. Sayangnya, Momo sudah tidak bisa menggunakan kekuatannya, sehingga Udang Mantis membantu Momo untuk menyingkirkan reruntuhan. Hanya saja saat itu di bawah tanah sudah tidak terlihat apapun. Di sana hanya ada magma yang sangat panas, sudah memenuhi ruangan bawah tanah. Momo sangat terkejut dan tidak bisa mempercayainya. Lalu dia meminta Chiquitita untuk mengarahkan lendir cacing raksasa ke dalam magma. Setelah itu Momo berniat untuk masuk ke dalamnya, tapi Chiquitita menolaknya karena itu akan membahayakan Momo jika Momo masuk ke dalam sana. Udang Mantis pun menahan Momo, walaupun Momo memaksa untuk masuk. Lalu di tengah rasa putus asa Momo, Chiquitita menarik keluar sebuah bola raksasa dari magma menggunakan cahaya dari UFO-nya. Chiquitita langsung menyiramnya menggunakan lendir cacing raksasa, dan setelah dingin, Momo langsung membuka bola itu. Dan ternyata di dalamnya ada Okarun yang sedang memeluk boneka kucing Nenek Turbo. Di dalam dari itu, Okarun membuka matanya. Dia berkata, "Aku percaya padamu. Aku tahu kau akan datang menyelamatkan kami." Momo langsung menangis terharu melihatnya. Sementara Nenek Turbo
turbo terlihat kepanasan dan dia marah karena Momo sangat lama menyelamatkannya. Momo langsung meminta maaf karena sudah melupakan nenek turbo. Kemudian Okarun mengatakan bahwa seandainya saja dia tidak menyelamatkan nenek turbo, mungkin saat ini dia sudah mati karena di sekitar ruangan nenek turbo terjebak. Seluruhnya dilindungi lendir cacing raksasa yang mencegah magma masuk. Lalu Okarun bertanya bagaimana dengan Jiji. Momo berkata, entah bagaimana Jiji bisa keluar. Jiji pun masih dikutuk, tapi nenekku muncul. Jadi semuanya baik-baik saja. Mendengar itu Okarun meminta maaf karena gagal mengurus Jiji sesuai janjinya. Okarun lalu mencoba berdiri, tapi kakinya tersangkut lendir. Jadi dia kehilangan keseimbangan dan terjatuh, lalu berakhir di pelukan Momo. Alih-alih melepaskan pelukan itu, Momo justru memeluk Okarun dengan erat sambil berkata, akulah yang harusnya meminta maaf. Aku mengatakan bahwa aku akan menyelamatkanmu, tapi aku tidak bisa melakukan apapun. Hanya saja, syukurlah kau masih hidup. Setelah itu mereka semua pulang ke rumah. Di rumah, Seiko, Manjiro, dan Momo melakukan sebuah ritual pengusiran roh terkutuk yang ada di tubuh Jiji. Taro yang berada di atas altar langsung terbakar karena mendengar mantra yang mereka bacakan. Setelah ritual berakhir, Seiko membuka sebagian wajah Taro, tapi sayangnya Jiji masih dikuasai oleh roh terkutuk, yaitu Evil Eye, yang saat itu langsung berkata, kau membuang-buang waktumu. Akhirnya ritual itu pun tidak dilanjutkan, dan Jiji untuk sementara masih berada di tubuh Taro. Kemudian mereka semua makan bersama. Aira pun kali ini ada bersama mereka. Aira marah karena merasa tidak diajak, padahal menurutnya dia adalah pemimpinnya. Tapi Momo mengatakan bahwa yang tidak bekerja dilarang ikut makan. Lalu Aira bertanya kenapa Udang Mantis kembali lagi. Udang Mantis berkata, aku berterima kasih atas sapi yang aku dapatkan, tapi sapi itu tidak menghasilkan susu sama sekali. Jadi tidak ada pilihan selain kembali. Ditambah planetku tertutup dengan zat seperti air yang memberikan oksigen langsung ke paru-paru kami. Jadi memerah susu adalah sebuah masalah. Mendengar itu Momo terkejut karena Udang Mantis bernafas dengan paru-paru, tapi ternyata hidup di bawah air. Udang Mantis berkata, Cikuiti tak membutuhkan asupan susu yang teratur untuk bertahan hidup, dan karena itu aku sudah memutuskan bahwa kami akan hidup di bumi. Cikuitita bertanya kepada Aira, bisakah kami tinggal di sini? Aira mengusap kepala Cikuitita sambil berkata, tentu saja kau bisa tinggal di sini selama yang kau inginkan. Sementara itu, Taro mulai mengambil makanan, sedangkan Manjiro dan Seiko masih berdiskusi tentang Jiji. Manjiro berniat mencari pemain Hayashi untuk melakukan ritual yang lebih kuat, tapi dia membutuhkan waktu. Jadi Jiji harus berada di dalam tubuh Taro untuk sementara waktu. Hanya saja, Manjiro pun tidak terlalu yakin bahwa ritual itu akan berhasil. Jika itu hanya Evil Eye, kemungkinan masih bisa, tapi karena kekuatan spiritual Jiji sangat kuat, membuat mereka sulit untuk dipisahkan. Dan meskipun berhasil, Jiji akan menanggung efek samping yang sangat lama. Setelah itu tiba-tiba Taro terjungkal karena makanan yang dia makan masih sangat panas. Tapi kemudian dari dalam tubuh Taro terdengar suara yang berkata, tunggu, semuanya jadi gelap. Di mana semua orang? Aku di mana? Momo berkata, Taro, apakah ini lelucon? Taro berkata, bukan aku. Lalu dari dalam tubuh Taro terdengar suara lagi yang berkata, Momo, apakah itu kau? Momo langsung menyadari bahwa yang berbicara itu adalah Jiji. Momo berkata, Jiji, kau sudah kembali? Seiko berkata, tunggu, Evil Eye menggunakan suara orang untuk menipu orang lain. Jangan lepaskan segelnya. Taro, sekarang buka wajahmu secara perlahan. Di saat Taro membuka wajahnya, semua orang sudah bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Dan saat wajah Taro terbuka, Jiji muncul dengan wajah konyolnya. Tapi Momo masih bingung karena wajahnya justru menipu. Hanya saja tiba-tiba Jiji menangis dan merasa lega karena Momo dan Okarun berhasil selamat. Dia pun kembali memuji kecantikan Seiko, yang membuat Seiko yakin bahwa itu adalah Jiji asli. Momo bertanya kepada Seiko apa yang terjadi. Seiko pun sempat berpikir. Lalu Seiko meminta Momo membawakan air dingin. Setelah itu menyiram wajah Jiji dengan air dingin itu. Seketika, Jiji berubah menjadi Evil Eye lagi. Evil Eye berkata, kalian bajingan, aku akan membunuh kalian semua. Lalu Seiko mengambil air kuah yang sangat panas dan menyiramkannya ke wajah Evil Eye. Kemudian seketika, Evil Eye berubah lagi menjadi Jiji. Akhirnya Seiko pun mengerti situasinya. Dia berkata, aku mengerti, tapi ini menyebalkan. Dan momen itu mengakhiri alur cerita anime Dandadan Season 2 episode 4. Tetap nantikan kelanjutannya hanya di Animangati. Anime